Assalamualaikum anak-anak. Jumpa lagi dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Alhamdulillah, hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Siapa yang memberikan nikmat sehat untuk kita? Betul, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesehatan untuk kita semua. Sebelum kita memulai pelajaran, kita buka pelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang masih ingat? Sebelumnya kita sudah belajar materi tentang apa? Iya, betul. Sebelumnya kita sudah belajar materi tentang memahami pesan surah An-Nas. Baik, siapa yang masih ingat? Surat An-Nas itu terdiri dari berapa ayat sih? Betul, surah An-Nas terdiri dari 6 ayat. Siapa yang masih ingat? Surat An-Nas itu artinya apa sih? Iya, betul lagi. Surah An-Nas artinya adalah manusia. Siapa lagi yang masih ingat? Surah An-Nas itu diturunkan di mana ya? Betul, surah An-Nas diturunkan di kota Mekah. Oleh sebab itu, surah An-Nas termasuk dalam golongan surah Makkiyah. Nah, hari ini kita akan belajar materi tentang memahami pesan dari surah Al-Asr. Disimak dengan baik ya. Ibu mau tanya, siapa yang tahu apa sih arti dari Al-Asr? Surat Al-Asr terdiri dari berapa ayat ya? Kemudian surah Al-Asr itu diturunkan di mana ya? Betul, surah Al-Asr terdiri dari 3 ayat yang artinya masa atau waktu. Surah Al-Asr diturunkan di kota Mekah. Oleh sebab itu, surah Al-Asr termasuk ke dalam golongan surah Makkiyah. Nah, tadi kan sudah tahu surat Al-Asr artinya apa, diturunkan di kota mana, terus jumlah ayatnya ada berapa. Nah, kenapa sih Bu kita kok harus belajar tentang surat Al-Asr? Apa manfaatnya sih? Apa pentingnya? Sangat penting. Kenapa? Karena surat Al-Asr itu mengandung banyak pesan. Pesan pokok dari surat Al-Asr diantaranya adalah yang pertama, orang yang merugi adalah orang yang tidak beriman dan tidak beramal soleh. Kemudian yang kedua, orang yang merugi adalah orang yang tidak menggunakan waktunya dengan baik. Tuh, oleh sebab itu kita jangan mau jadi orang yang merugi. Caranya bagaimana biar gak rugi? Kita harus beriman, harus rajin beramal soleh, dan harus mempergunakan waktu dengan baik. Jangan dipakai mulu untuk main game, untuk pegangin HP. Ya, lebih baik waktu luang itu kita gunakan untuk belajar, membaca Quran, atau membantu orang tua. Pesan pokok surat Al-Asr yang berikutnya adalah mengajarkan kita untuk berperilaku disiplin. Yang selanjutnya, orang yang beruntung adalah orang yang beriman, beramal soleh, dan saling menasihati dalam kebaikan. Tuh, kalau tidak mau rugi, maunya jadi orang yang beruntung, maka kita harus apa tadi? Saling menasihati dalam kebaikan dan juga beramal soleh. Selain itu, dari surat Al-Asr itu kita juga diajarkan untuk berperilaku disiplin, manage waktu, tidak membuang-buang waktu dengan percuma. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jangan lupa dibaca lagi buku catatan dan buku paketnya. Tugasnya juga dikerjakan hari ini juga ya. Kita tutup pelajaran kita hari ini
dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya dengan materi yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.